Pernah nggak sih Anda tiba-tiba lupa gitu? Lupa janji penting, atau bingung nyari kunci mobil di mana ya? Atau topi kesayangan deh, rasanya baru aja ditaro. Penulis buku yang kita bahas hari ini nih, di usia 70-an, dia sempat panik loh. Ngiranya, wah ini tanda-tanda otak mulai menurun nih. Tapi terus dia inget lagi, hal-hal kayak gitu ya pernah juga dia alamin pas masih muda. Ya, lega dikit lah. Tapi kekhawatiran itu kan tetap ada alasannya ya. Cepat atau lambat, ya kita semua bakal hadapin tuh penurunan fungsi tubuh termasuk, nah ini, risiko penyakit neurodegeneratif. Iya, betul. Statistiknya memang bikin mikir ya. Lebih dari 50 juta orang di dunia sekarang ini hidup dengan demensia. Angkanya naik terus lagi. Coba bayangin aja, di Inggris sama Wales, demensia itu sekarang penyebab kematian nomor satu loh. Udah ngalahin penyakit jantung malah. Prediksinya juga, setiga orang yang lahir tahun 2015 itu potensi kena demensia nanti. Dan kebanyakan ya Alzheimer. Nah, ini nih, langsung nyambung ke inti pembahasan kita kali ini. Sumbernya dari bab 6 buku Why We Die. Pertanyaannya kan gimana sih sebenarnya badan kita, sel-sel kita yang triliunan itu ngurusin sampah internal yang, ya ampun, dihasilin terus-terusan. Ini bukan cuma soal bersih-bersih biasa loh, ini proses penting banget yang kalau katakanlah macet, wah, erat kaitannya sama penuaan, sama penyakit yang kita takutin itu, kayak Alzheimer tadi. Betul sekali. Jadi, penting banget buat kita paham gimana sistem daur ulang seluler ini jalan. Ini bukan cuma soal biologi molekuler yang ribet ya, tapi lebih ke ngerti kenapa sih tubuh kita menua, terus apa akarnya penyakit degeneratif yang ya sering muncul di usia tua. Jadi, oke, mari kita bedah bareng ya sistem pengelolaan sampah di dalam sel kita yang, wah, canggih banget ini. Fokus kita hari ini, bab 6, mendaur ulang sampah seluler. Oke, siap. Kita mulai dari analogi gampang dulu kali ya. Coba deh bayangin barang di rumah. Ada kan yang mungkin dari pabrik udah cacat dikit. Atau rusak karena ya nggak sengaja jatuh gitu. Ada yang aus karena sering dipakai, karatan dimakan waktu. Atau ya udah ketinggalan zaman aja nggak kepake lagi. Makanan juga bisa basi kan? Ya pasti kita buang sisa makanan, baju lama diperbaiki atau kasih orang, buang perabot rusak. Kalau nggak rumah jadi gudang sampah dong. Persis. Sel kita itu ngadepin tantangan mirip gitu. Terutama sama protein. Protein ini kan pekerja keras di sel. Masalahnya, protein bisa aja salah dibuat pas dibikinnya. Atau, nah ini, salah lipat. Bentuk tiga dimensinya itu penting banget buat fungsinya soalnya. Kayak origami lah, kalau salah lipat ya nggak jadi bentuk yang benar. Protein juga bisa rusak kena kimia di dalam sel, atau emang udah waktunya pensiun, nggak dibutuhin lagi. Wah, jadi sel punya semacam bagian quality control internal gitu ya? Sibuk banget pasti. Gimana kerjanya tuh? Tepat. Sel itu punya sistem deteksi canggih buat ngenalin mana protein yang bermasalah. Nah, kalau udah ketahuan, protein ini harus dihancurin. Idealnya sih, bahan bakunya, asam amino, itu bisa didaur ulang buat bikin protein baru lagi. Terus, ada juga nih pemain kunci lain, namanya Capron. Lucu juga namanya, dikasih sama Ron Lasky, ilmuwan yang ternyata penyanyi folk juga. Fungsinya Capron ini mirip kayak pendamping di zaman Victoria gitu. Dia bantu protein lain biar ngelipatnya bener, nggak interaksi liar pas proses penting itu. Menarik, menarik. Chaperon ya. Terus gimana nasib protein yang udah keburu rusak atau salah lipet tadi, yang nggak bisa dibenerin chaperon? Gimana sel nyingkirinnya satu-satu? Nah, buat tugas yang butuh presisi tinggi ini, sel ngandelin sistem namanya ubiquitin proteasom. Bayangin aja, ubiquitin ini kayak label kecil gitu, stiker kode buang atau siap didaur ulang, ditempelin khusus ke protein yang bermasalah. Satu protein bisa ditempelin banyak loh. Oke, oke. Jadi proteinnya ditandain dulu ya pakai ubiquitin. Habis itu? Nah, setelah dapat cap ubiquitin ini, proteinnya diantar ke mesin penghancur molekuler raksasa, namanya proteasom. Proteasom ini kayak mesin pencacah kertas super canggih, tapi buat protein. Dia cuma ngenalin protein yang udah ada label ubiquitinnya, terus proteinnya dimasukin, dipotong-potong jadi kecil-kecil, jadi peptida atau asam amino. Siap deh didaur ulang, sangat terkontrol prosesnya. Analoginya ya mungkin kayak pembuangan sampah di wastafel dapur yang bisa langsung hancurin sisa makanan gitu. Fungsinya, terus hubungannya sama penuaan yang kita omongin di awal tadi apa?
Sayangnya iya. Jadi, penelitian itu menunjukkan kalau aktivitas proteasom ini ya cenderung menurun gitu seiring kita tambah tua. Ibaratnya, petugas kebersihannya mulai agak lambat kerjanya atau kurang teliti. Nah, penurunan efisiensi buat bersihin protein rusak inilah yang ya diyakini jadi salah satu kontributor penting proses penuaan. Lebih jauh lagi, penurunan fungsi proteasom ini jelas banget kaitannya sama penumpukan protein abnormal yang jadi ciri khas penyakit kayak Alzheimer dan Parkinson. Jadi intinya, mesin penghancur presisi ini melambat seiring usia. Dan itu salah satu kunci kenapa sel dan akhirnya kita menua dan jadi rentan kena penyakit. Oke, oke. Sistem proteosom tadi kan hebat ya buat ngurusin protein rusak satu-satu, sampah kecil lah ya. Tapi kan kadang masalah di rumah itu bukan cuma gelas pecah, tapi tumpukan barang bekas gede atau perabot rusak. Nah, gimana cara ngatasin sampah yang ukurannya besar? Misalnya gumpalan protein yang udah keburu bandel gitu, susah diurai proteosom. Atau bahkan, wah, organel sel kayak mitokondria, pabrik energinya, yang udah tua dan gak optimal lagi. Pertanyaan bagus banget. Nah, buat proyek pembersihan skala besar ini, sel punya strategi lain yang gak kalah canggih. Namanya autofagi. Secara harfiah sih dari bahasa Yunani, artinya memakan diri sendiri. Memakan diri sendiri, kok kedengerannya agak serem ya. Tapi ini penting gitu. Membran ganda namanya autofagosom. Bayangin, ini kayak kantong sampah fleksibel atau truk sampah gitu deh. Dia bisa ngebungkus material gede yang perlu dibuang. Bisa gumpalan protein, organel rusak, bahkan bakteri atau virus penyusup. Oke, jadi sampah besarnya dibungkus dulu pakai autofagosom. Terus diapain? Nah, truk sampah autofagosom ini terus gerak, nyatu sama bagian lain di sel namanya lisosom. Lisosom ini anggap aja kayak pusat daur ulangnya sel. Di dalamnya itu banyak enzim pencernaan kuat. Nah, enzim ini yang bakal ngurai muatan dari autofagosom tadi jadi komponen dasar yang bisa dipakai lagi sama sel. Penemuan lisosom sama Christine de Duve, terus penemuan mekanisme gen autofagi di ragi sama Yoshinori Osumi, wah ini penting banget. Osumi sampai dapat Nobel kan tahun 2016. Autofagi ini sebenarnya jalan terus kok, levelnya rendah gitu, buat pemeliharaan rumah tangga sel aja, tapi aktivitasnya bisa naik drastis kalau sel lagi stres, ada infeksi, atau perlu ngerombak struktur pas perkembangan, atau ya itu tadi, nyingkirin komponen sel yang udah tua. Oh, jadi ini kayak sistem pembersihan fleksibel gitu ya, bisa diaktifkan kalau lagi butuh banget. Tepat. Dan ya, sama kayak proteasom, kalau sistem autofagi ini gagal, wah bisa bencana. Gangguan autofagi itu dikaitin sama macam-macam masalah kesehatan. Risiko kanker bisa naik karena sel gagal buang komponen rusak yang bisa picu mutasi. Terus, penyakit neurodegeneratif juga bisa lebih cepat munculnya karena gumpalan protein sama organel rusak numpuk di sel saraf. Jadi, sistem angkut berat ini krusial banget buat kesehatan sel jangka panjang. Kalau macet, akibatnya serius. Waduh, ini mulai kedengeran ngeri ya. Jadi kita punya dua sistem pembersihan utama nih. Proteasom buat sampah kecil, autofagi buat sampah besar. Terus apa yang terjadi kalau dua-duanya ini mulai kewalahan? Misalnya karena produksi sampahnya kebanyakan, atau kemampuan bersih-bersihnya menurun karena tua. Protein-protein ini tuh cenderung lengket gitu. Terus ngebentuk gumpalan atau agregat. Nah, ini bisa ganggu fungsi sel normal. Fenomena ini kelihatan banget gitu kan di penyakit-penyakit otak yang ya merusak itu. Contoh paling gampang pasti Alzheimer ya. Benar sekali. Lebih dari 100 tahun lalu, Alois Alzheimer itu pas otopsi otak pasien demensia parah nemuin dua ciri utama. Sampai sekarang jadi penanda penyakitnya. Pertama, ada plak lengket dari protein amyloid beta, numpuknya di luar sel saraf. Kedua, ada kusut atau tangles di dalam sel saraf. Ini dari protein lain namanya tau yang jadi abnormal terus menggumpal. Tapi ada contoh yang mungkin lebih ekstrim lagi soal protein jahat ini. Penyakit prion. Ini ceritanya sedih nih, soal penyakit kuru di suku Fore di Papua Nugini. Carlton Gajdusek, sosok yang brilian tapi kontroversial juga, dapat Nobel tahun 76. Dia yang ngungkap misteri kuru ini. Ternyata nyebarnya lewat ritual kanibalisme. Mereka makan otak kerabat yang meninggal buat penghormatan. Otak penderita kuru itu rusak parah,
bolong-bolong kayak spons. Kerusakan kayak spons ini, spongiform encephalopathy, itu kan ditemuin juga di penyakit Creutzfeldt-Jakob (CJD) yang langka di manusia, sama di penyakit sapi gila BSE yang dulu heboh itu ya. Apa sih penyebabnya sebenarnya? Nah, terobosannya datang dari Stanley Prusiner, dapat Nobel juga tahun 97. Dia nemuin penyebabnya bukan virus atau bakteri, tapi protein. Dia namain prion, singkatan dari Proteinaceous Infectious Particle, partikel protein menular. Prion ini sebenarnya protein normal, namanya PRP yang ada di badan kita, tapi dia salah lipat jadi bentuk abnormal. Yang bikin ngeri, bentuk abnormal ini bisa jadi kayak cetakan. Kalau ketemu protein PRP normal, dia maksa yang normal ikut jadi abnormal juga. Tunggu. Jadi protein yang salah lipat ini bisa nularin protein normal lain buat ikutan salah lipat. Kayak efek domino gitu dong ya, tapi ngerusak. Tepat sekali, proses ini nyebarnya eksponensial, jadi numpuk banyak banget protein prion abnormal. Ini yang ngerusak jaringan otak, bikin gejala penyakit fatal itu. Ini benar-benar paradigma baru waktu itu. Dalam biologi, protein doang ternyata bisa nular. Wah, ini benar-benar membuka mata ya. Dan sekarang ada dugaan kuat kalau mekanisme penularan atau penyebaran protein salah lipat yang mirip-mirip gini, kadang disebut seeding atau mekanisme prion-like, itu juga berperan di penyakit neurodegeneratif yang lebih umum kayak Alzheimer dan Parkinson, melibatkan amyloid beta sama tau itu. Iya, hipotesis ini makin kuat didukung bukti penelitian. Kelihatannya gumpalan kecil awal dari amyloid beta atau tau yang salah lipat itu bisa jadi benih. Nah, benih ini memicu gumpalan lebih lanjut, terus nyebar ke area otak lain. Menariknya, struktur detail gumpalan proteinnya ini ternyata spesifik banget buat tiap penyakit. Tapi penting nih dicatat, meskipun peneliti bisa bikin plak amyloid atau kusut tau di hewan coba pakai ekstrak otak pasien Alzheimer, penyakit kayak Alzheimer ini sejauh ini nggak terbukti nular antar manusia dalam kehidupan normal ya. Beda sama kuru yang jelas lewat makan otak. Oke. Jadi jelas banget ya sistem buang sampah dan daur ulang sel ini vital banget ya. Kalau gagal, apalagi di otak, yang selnya susah ganti baru, wah akibatnya fatal. Pertanyaan besarnya sekarang, bisa nggak sih kita ngelakuin sesuatu buat bantu sel kita bersih-bersih lebih efektif? Apa gaya hidup pengaruh banget? Kita kan tahu nih, dunia lagi hadapin epidemi obesitas. Jelas banget kaitannya sama penyakit jantung, diabetes tipe 2, kanker, bahkan resiko Alzheimer lebih tinggi. Terus pas COVID-19 kemarin juga kelihatan dampaknya kan? Kondisi ini memang bikin orang jadi tertarik banget sama strategi gaya hidup. Salah satunya pembatasan kalori atau caloric restriction, CR. Studi-studi awal di hewan kayak tikus itu hasilnya cukup dramatis loh. Hewan yang asupan kalorinya dikurangin 30-50%, tapi nutrisi pentingnya tetap cukup ya. Cenderung hidup lebih lama. Penyakit ketuaan kayak kanker juga munculnya lebih telat. Itu kan di tikus, kalau di primata yang lebih mirip kita atau di manusia gimana? Nah, di sini ceritanya jadi lebih rumit. Studi jangka panjang di monyet rhesus hasilnya agak campur aduk. Ada studi yang nunjukin manfaat umur panjang dan kesehatan, tapi ada juga yang enggak. Kayaknya sih tergantung jenis dietnya apa, tinggi gula atau enggak, terus kapan mulai dibatasin kalorinya. Kalau di manusia, bukti CR bisa memperpanjang usia maksimal itu masih ya anekdotal aja, belum pasti. Ada tokoh kayak Leonard Hayflick, penemu batas pembelahan sel itu, dia agak skeptis malah. Dia bilang, jangan-jangan hewan lab yang dikasih makan sepuasnya itu emang nggak sehat karena kebanyakan makan. CR cuma bikin mereka balik ke kondisi lebih alami, bukan memperpanjang hidup di luar batas normal. Jadi ini bukan sekedar pokoknya makan lebih sedikit gitu aja ya, ada hal lain yang perlu diperhatiin. Jauh lebih kompleks dari itu. Pertama, kualitas nutrisi jelas. CR yang sehat itu harus pastiin vitamin mineral penting tetap masuk. Kurang gizi malah bahaya. Kedua, komposisi dietnya. Ada penelitian nunjukin kalau batasin protein aja, atau bahkan asam amino tertentu kayak metionin, triptofan, itu bisa kasih manfaat mirip CR tanpa harus potong kalori banyak-banyak. Ketiga, nah ini, waktu makan. Studi di hewan nunjukin kalau makan cuma di jam-jam aktif mereka aja, misalnya 8-12 jam sehari, namanya time restricted feeding, itu juga banyak manfaat kesehatannya, nggak peduli jumlah kalorinya. Kayaknya ada hubungannya sama jam biologis tubuh kita. Oke, selain pola makan, ada nggak sih faktor gaya hidup lain yang penting banget buat kebersihan sel ini? Tentu saja, jangan lupakan tidur.
Sesuatu yang sering banget kita korbankan, padahal dampaknya luar biasa. Kayak yang dijelasin bagus banget sama Matthew Walker di bukunya Why We Sleep. Kurang tidur kronis itu salah satu faktor risiko utama buat hampir semua penyakit ketuaan. Jantung, obesitas, diabetes, kanker, dan ya itu tadi, Alzheimer. Pas kita tidur nyenyak, otak kita tuh aktif nyuci dirinya sendiri, bersihin sisa metabolisme, termasuk protein amyloid beta yang numpuk pas kita bangun. Jadi tidur berkualitas itu penting banget buat sistem pemeliharaan sel kita. Oke, jadi ada pola makan, waktu makan, terus tidur ya. Nah, gimana kalau intervensi yang lebih langsung? Mungkin ya pakai obat gitu. Ada nggak senyawa yang bisa niru efek CR atau langsung ningkatin otofagi? Nah, disinilah satu nama yang sering banget muncul di riset penuaan, repamicin. Cerita nemunya aja udah menarik. Awalnya diisolasi dari bakteri Streptomyces hygroscopicus di tanah Pulau Pasca, Rapa Nui nama lokalnya, makanya repamicin. Berkat kegigihan ilmuwan kayak Suren Sehgal yang neliti terus padahal perusahaannya sempat stop proyeknya, repamicin ini awalnya diketahui sebagai anti jamur. Ternyata punya efek imunosupresan kuat banget. Sampai sekarang dipakai buat cegah penolakan organ pas transplantasi. Imunosupresan? Kok bisa nyambung ke penuaan? Nah, ini dia yang menarik. Ternyata rapamicin itu kerjanya hambat jalur sinyal seluler penting namanya TOR, singkatan dari Target of Rapamycin. Jalur TOR ini kayak sensor nutrisi utama di sel. Kalau nutrisi banyak, terutama protein, TOR aktif, dorong sel buat tumbuh, membelah. Sebaliknya, kalau nutrisi terbatas, kayak pas puasa atau CLR, aktivitas TOR turun. Sel ganti mode jadi pemeliharaan dan perbaikan, termasuk ningkatin autofagi. Nah, rapamicin dengan hambat TOR, dia kayak nipu sel seolah-olah lagi kurang nutrisi, padahal enggak. Wah, jadi efeknya mirip CR tapi nggak perlu beneran kurang makan ya. Gimana hasilnya buat penuaan? Efeknya cukup signifikan di hewan lab. Rapamicin itu konsisten banget memperpanjang usia, di ragi, cacing, lalat buah, sampai tikus. Makanya jadi salah satu kandidat obat anti penuaan yang paling banyak diteliti. Sekarang lagi jalan studi buat lihat bisa nggak rapamicin ningkatin health span, masa hidup sehat di hewan lebih besar kayak anjing, lewat dog aging project misalnya. Dan ya ujung-ujungnya mungkin ke manusia. Tapi pasti ada tapinya dong ya. Kalau seajaib itu udah jadi obat wajib kali. Tentu saja, rapamicin bukan pil ajaib tanpa risiko. Karena dia nekan sistem imun, makanya dipakai buat transplantasi ya, ada risiko lebih gampang karena infeksi. Selain itu, ada juga potensi efek samping metabolik, kayak risiko diabetes tipe 2 naik di beberapa kondisi. Jadi, pakainya buat tujuan anti penuaan di manusia, itu masih perlu riset lebih lanjut banget, buat nimbang manfaat sama risikonya. Ini bukan sesuatu yang bisa diminum sembarangan. Baik. Rasanya kita udah menjelajahi cukup dalam ya hari ini soal seluk-beluk sistem daur ulang di sel kita. Kita udah kenalan sama petugas kebersihan presisi, si sistem ubiquitin proteasom buat ngurusin protein rusak satu-satu. Terus ada tim angkut berat, yaitu autofagi, yang ngurusin sampah gede kayak organel tua atau gumpalan protein. Iya, dan kita juga udah lihat betapa pentingnya kedua sistem ini. Pas mereka mulai goyah atau kewalahan, apalagi karena faktor usia, dampaknya bisa signifikan banget ke proses penuaan itu sendiri. Dan jadi akar masalah penyakit neurodegeneratif yang kompleks kayak Alzheimer. Kita juga nyinggung soal fenomena menarik protein salah lipat yang bisa nyebar kayak prion ya, konsep yang terus berkembang ini. Ngerti semua mekanisme rumit di level sel ini, dari ubuktinin sampai autofagi, jalur TOR. Wah, bener-bener ngasih perspektif baru ya soal penuaan. Jadi bukan sekedar ya udahlah takdir gitu, tapi proses biologis yang bisa kita pelajari. Dan yang paling menarik mungkin ini ya, semua penemuan sains modern yang canggih ini, ironisnya malah makin nguatin nasihat-nasihat bijak zaman dulu buat hidup panjang dan sehat. Ingat kutipan Michael Pollan, makanlah makanan asli, jangan terlalu banyak, utamakan tumbuhan. 3 prinsip ini, kualitas makanan, hindari ultraproses, kuantitas, nggak berlebihan, mungkin mirip efek CR ringan, sama komposisi, kaya serat, fitonutrien dari tumbuhan, semuanya itu terbukti secara ilmiah dukung kesehatan sel kita. Termasuk fungsi bersih-bersih proteasom sama autofagi. Ditambah lagi, ya jelas, pentingnya olahraga teratur sama tidur yang cukup dan berkualitas.
Jadi ujung-ujungnya nih kunci jaga mesin daur ulang sel kita biar tetap oke saat ini, kayaknya balik lagi ke dasar-dasar gaya hidup sehat itu ya. Dan cara-cara ini ya bisa dibilang masih jauh lebih efektif dan aman dibanding obat anti penuaan manapun yang ada sekarang. Plus, kebanyakan gratis dan minim efek samping kalau dilakuin benar. Tepat sekali. Untuk saat ini, ya itulah strategi terbaik yang kita punya berdasarkan pemahaman ilmiah kita sekarang. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini pemikiran buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Kalau sel kita aja punya sistem kelola sampah dan daur ulang secanggih itu, yang kerjanya bisa dipengaruhi sama apa yang kita makan, cara kita gerak, cara kita tidur, apa artinya ini buat masa depan ya? Mungkin nggak sih suatu hari nanti, pas pemahaman kita makin dalam, kita bisa bikin cara buat nyempurnain atau ngoptimalin kerja proteasom dan autofagi ini secara lebih presisi dan aman gitu, lebih dari sekedar ubah gaya hidup? Mungkinkah kita bisa targetin penurunan fungsi karena usia di level sel secara spesifik? Wah, ini pertanyaan besar ya, dan tentu saja menarik banget buat terus diikuti perkembangannya.